kita harus melihatnya secara lebih, kalau dalam perspektif itu lebih sosiologis dan sosiokultural. Kenapa? Kalau problemnya adalah problem hukum, undang-undang sudah ada. Bahkan di 2016 kalau teman-teman masih ingat, tadi sempat ngobrol sama Pak Deputi, kurang keras apa Pak Jokowi soal kebiri, gitu ya. Itu kan sudah high court, bahkan itu pun undang-undangnya luar biasa, tapi belum ada yang dipilih Pak ya. Ada. Putusan sudah ada ya. 8 dan 4. Tapi itu jadi polemik di publik, Tenseli kan? Apakah benar ini mau dipilih atau tidak? Nah, apa problem utamanya adalah problem sosiologis, teman-teman semua. Disinilah kemudian kita harus melihat kehadiran undang-undang itu satu sebagai legal standing state aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas perlindungan. Tapi ada ranah tersendiri, teman-teman harus lihat secara sosiohistoris. Kita bernegara dengan negara-negara demokrasi yang advance itu berbeda. Belum tentu lahirnya sebuah undang-undang lalu kemudian menjadikan itu otomatis menjadi kesadaran di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat kita. Itu pertanyaan yang paling fundamental. Jadi ada apa istilahnya? Tidak hanya gap, tapi lebih tepatnya lack of, patah. Dia belum tentu sebangun antara kesadaran publik dengan undang-undang. Maka kemudian di sana yang penting adalah political will dari pemerintah, political will dari state itu sudah hadir, baik dalam perlindungan anak ataupun dalam tindak pidana kekerasan seksual. Nah, saya terakhir nonton. Ananda atau apa ya? Yuni. Itu kan, ya yang Banten kan jarang sekali ya, sangat apa ya? Undang-undang ini menjadi undang-undang. Dan saya merasakan begitu beratnya para aktivis, kemudian kami yang ada di luar sana untuk bisa mengesahkan undang-undang, dan akhirnya saya masuk di lembaga ini, kemudian bersama Kakak Willy menyamakan persepsi, dan beruntung sekali kita mempunyai pimpinan sekelas Ibu Ketua DPR yang memang dulu pernah menjadi bagian dari pimpinan yang berada di lembaga eksekutif, ya, terutama menjadi Menteri Kemenko PMK. Beliau mungkin pernah merasakan bagaimana beratnya untuk menggolkan suatu rancangan undang-undang TPKS. Kalau dulu kan masih undang-undang PKS. Kemudian mentah dan tidak pernah digolkan. Kemudian saat Ibu Ketua menjadi Ketua DPR RI, kemudian dirancanglah kemudian Kakak Willy menjadi salah satu ketua yang memimpin ini semua, dan kita di sana menurunkan ego kita, tidak pernah memunculkan bahwa saya fraksi apa, saya dari partai apa, tetapi kita mempunyai pemikiran yang sama bahwa kita harus menggolkan ini menjadi undang-undang. Tetapi yang sangat membuat saya miris setelah ini menjadi undang-undang, apa yang kita lakukan dengan undang-undang tadi dari lembaga yang namanya DPR RI. Setelah kita mengundang-undangkan itu, jangan ini dibawa ke dalam ranahnya, ini tugasnya Komisi 8. Bahwa ini sudah menjadi undang-undang, euforianya kita seolah-olah tugas balik selesai nih. DPR selesai nih, gitu kan? Sudah menjadi undang-undang. Setelah itu tugas kita adalah pengawasan. Oh no, bukan itu saja. Tugas kita masih ada di fungsi kita. Di luar setelah fungsi kita melakukan pengawasan, kita ada fungsi lain, fungsi budgeting. Fungsi budgeting kita bagaimana kita menganggarkan dari undang-undang yang sudah kita undangkan, sehingga yang namanya undang-undang TPKS ini bisa berjalan. Leading sektornya ada di siapa?
leading sektornya memang leading sektornya bahwa kemarin itu ada yang namanya Kementerian PPPA, tetapi saya bersyukur bahwa saya mengatakan bahwa ini keberanian orang untuk melapor itu sudah semakin baik karena ada jaminan, misalnya undang-undang ini menjamin bahwa akan dapat hak korban gitu ya, haknya itu komplit 3 di penanganan, perlindungan dan pemulihan gitu ya. Jadi undang-undang ini sangat menjamin itu. Nah, lalu kemudian catatan berikutnya adalah kenapa misalnya kekerasan seksual ini, ya, kekerasan khusus kekerasan seksual ini sulit dihilangkan. Kak Willy tadi mengatakan bahwa sejak zaman Nabi Adam sudah terjadi seperti itu. Nah, ini situasinya memang banyak hal yang menjadi faktor pemicunya gitu ya. Salah satu pemicunya adalah soal misalnya bahwa kita masih menganggap anak ini semacam objek lah, di mana orang dewasa, lalu kemudian kalau sudah tadi dia misalnya satu rumah lalu kemudian tinggal dan segala macam. Kasus Depok itu pelakunya bapaknya sendiri bilang katanya, kamu kalau mau dapat